فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid, qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Masih terkait dengan apa? Masalah puasa wisal itu. Walihada nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisali fis siyam. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk wisal di dalam puasa, menyambung puasa tanpa apa? Tanpa diselingi dengan berbuka. Wa huwa tarku ma yuftiru bin nahari amdan fi layali siyam, yaitu fi layali siyam, yaitu meninggalkan perkara yang seandainya dilakukan di siang hari niscaya puasanya batal dengan sengaja. Kapan itu dilakukan? Di malam hari puasa, yaitu apa? Menjalankan pembatal-pembatal, yaitu dia tidak mau menjalankan pembatal puasa di malam hari. Intinya adalah menyambung puasa secara apa? Secara mutlak. Tayyib wa kana sallallahu alaihi wasallam lamma a'tahu Allahu ma lam yu'tihi ghairah yuwasilu siyam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala beliau diberi oleh Allah taala karunia yang tidak diberikan kepada yang lain, maka beliau mampu untuk apa? Menyambung puasa sekian hari. Ini kehebatan yang luar biasa. Kata Anas bin Malik, beliau mengatakan apa? Nura anna Rasulullah SAW apa? Yu'ta apa itu kuwata salasina rojulan. Kami memandang Rasulullah SAW itu diberi kekuatan 30 manusia biasa. Makanya para apa itu orang-orang wrestling di sana semuanya kalah berhadapan dengan Rasulullah SAW. Yang itu adalah bagian dari mukjizat beliau. Di samping apa? Kekuatan jiwa yang luar biasa. Mampu apa? Mampu sholat sampai apa? Kaki, walaupun kakinya pecah-pecah berdarah, beliau mampu terus berdiri. Kenapa? Cinta yang sempurna pada Allah. Semuanya dianggap tidak apa? Dianggap tidak ada apa-apanya itu. Kesulitan-kesulitan di dunia semuanya. Memang beliau mendapatkan apa? Gabungan kekuatan fisik dan juga kekuatan batin. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbin ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma zaghal basaru wa ma tagha," ayat yang sebelumnya apa itu? "Maka dzabal fuadu ma ra'a." Yaitu apa? Hatinya tidak mendustakan apa yang dia lihat. Apa itu? Padahal apa? Walaqad ra'a min ayati rabbil kubra. Padahal beliau telah melihat sebagian tanda-tanda kekuatan Rabb-nya yang sangat besar. Yang seandainya tanda-tanda itu, kata Ibnul Qayyim, dilihat oleh manusia, dia akan mendustakan diri sendiri. Ini mustahil, ini sihir, ini tidak masuk akal dan seterusnya. Tapi apa? Jiwa Rasulullah itu sangat tegar. Beliau tidak mendustakan apa yang beliau lihat dan tidak pula jiwanya itu goncang. Karena seandainya ini dilihat oleh manusia, mereka akan betul-betul apa? Goncang yang luar biasa. Kalau enggak kemudian mati. Makanya Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwasanya orang yang mati itu ketika ruhnya naik ke atas, badannya kemudian dibawa di pundak-pundak manusia, badannya itu berkata, apa itu? Kalau dia adalah orang mukmin, dia mengatakan qaddimuni qaddimuni. Segerakan saya, segerakan saya. Kalau dia itu orang yang jahat atau orang yang rajin maksiat, dia mengatakan ya wailaha aina tadhhabuna biha. Celaka saya ini, kemana kalian bawa saya pergi? Kata beliau, ini tidak didengar, ini didengar oleh semua makhluk kecuali apa? Manusia dan jin. Kalau manusia dan jin mendengar lasoik, misalnya mereka akan mati. Ya siapa yang nggak ngeri? Jenazahnya diangkat ternyata dia borak-borak, bicara ini, bicara itu. Takut kita. Sementara Rasulullah tidak apa? Beliau tidak goncang dengan itu semua. Demikian pula di alam kubur itu, kisah yang di alam kubur yang mana Rasulullah SAW mengatakan apa? Lau alimtum ma'ara, lau ra'aitum ma'ara, la tuhiktum qalila wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Tapi Rasulullah apa? Tetap tenang beliau. Demikian pula Rasulullah menyebutkan tentang apa? Azab kubur itu. Yang beliau mengatakan apa? Yasma'uha, mendengar teriakan orang yang dipukul sampai jadi seperti debu itu. Yang itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Yang mana Rasulullah mengatakan apa? Laula Allah tadafanu la apa itu? La as'alullaha an yusmi'akum ma asma. Seandainya kalian nanti tidak saling menguburkan, niscaya aku akan mohon kepada Allah untuk memperdengarkan apa yang aku lihat, apa yang aku dengar. Yaitu apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, seandainya manusia itu mendengar apa yang didengar oleh Rasulullah dari teriakan-teriakan kubur, mereka nggak akan berani ke kuburan.
Gimana mereka ke kuburan untuk apa? Untuk membongkar-bongkar, sementara di sampingnya banyak teriakan-teriakan. Mereka nggak akan berani, dan mereka tidak akan mampu makan dan minum, dan mereka tidak akan mampu tidur dengan nyenyak, dan seterusnya. Sementara Rasulullah tetap tenang dengan itu semua. Itu menunjukkan apa? Kekuatan jiwa yang luar biasa. Sebagaimana fisik beliau juga kekuatannya luar biasa. Ini adalah mukjizat. Memang Allah Ta'ala tahu siapa yang layak mendapatkan risalah. Tidak seperti apa khayalan sebagian orang, pengen jadi nabi, pengen jadi Imam Mahdi, pengen jadi ini dan itu dan seterusnya. Menghayalkan sesuatu yang tidak layak dia hayalkan. Tidak merasa cukup menjadi apa? Umat Muhammad yang taat, selesai, cukup. Dia nggak merasa cukup. Dia ingin dialah yang menjadi apa? Pembawa syariat yang baru dan seterusnya. Ini manakala Rasulullah SAW diberi kekuatan yang besar yang tidak diberikan pada yang lain, maka Rasulullah SAW mampu melakukan wisol. Qala sahabah innaka tuwasil walana fika qudwah. Para sahabat mengatakan, Anda sendiri melakukan wisol wahai Rasulullah, dan Anda adalah teladan bagi kami, Anda adalah contoh. Wa dzalika qabla an yu'allimahum bimaziyatihi alaihim. Itu sebelum Rasulullah SAW memberitahu mereka tentang keistimewaan beliau kepada mereka. Karena hukum asal fi'il Nabi adalah apa? Keteladanan. Kita harus mencontoh sunnah beliau semua sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan apa? Kalau sunnahnya wajibah ya wajib, kalau sunnahnya mustahabah ya mustahabah, dan seterusnya. Faqal, maka Rasulullah SAW menjawab, inni lastu mislakum, sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Nah, dari sini kita tahu untuk wisal kita tidak disuruh untuk ikut. Jadi apa? Tidak ikut fi'il Nabi, tapi ikut sabda Nabi. Rasulullah melarang wisal, ya sudah kita jangan wisal. Kalau betul-betul cinta Nabi, maka apa yang beliau larang jangan kita lakukan. Tapi yang beliau ajarkan itu yang kita lakukan, yaitu apa? Puasa-puasa yang lain yang masih banyak juga yang belum kita mampu untuk kita tunaikan. Nah, jangan berkhayal sampai wisal. Ini sudah melampaui kekuatan, juga apa? Melampaui syariat. Li'anni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, karena aku itu bermalam dalam keadaan Rabbku terus memberikan makan dan minum kepadaku. Bukan berarti maksudnya betul-betul datang hidangan seperti apa? Seperti Maryam dapat hidangan, bukan. Kenapa? Kata Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, kalau Rasulullah betul-betul dikasih makanan dan minuman, bukan puasa namanya. Tapi apa? Namanya ya tetap makan minum biasa, cuma lebih ajaib. Cuma maksudnya di sini apa? Ketika jelas beliau adalah wisal, berarti makanannya adalah makanan rohani, yaitu kekuatan jiwa, rasa cinta yang menyebabkan apa itu? Tidak lagi ambil kisah dengan masalah makanan dan minuman, karena sedang sibuk dengan zat yang dia cintai. Kita aja kalau jumpa orang yang sangat kita sayangi, kita lupa dengan keletihan kita lupa dengan masalah lapar dan haus. Bahkan kata orang-orang itu, yang penting jumpa dengan engkau, lautan api pun aku seberangi. Hujan api, hujan meteor, hujan apapun akan aku seberangi juga. Padahal hujan deras sedikit aja langsung lari. Tapi namanya orang jatuh cinta. Segalanya akan apa? Segalanya akan nggak ambil kisah, nggak masalah. Yang penting jumpa denganmu. Nah, sementara Rasulullah beliau adalah contoh yang paling betul dari apa? Orang yang cinta. Karena apa? Karena apa? Selalu berdekatan dengan Khalilnya, yaitu Allah Ta'ala. Sehingga apa? Masalah makan dan minum beliau tidak ambil kisah. Walaisa lakum hadza, sementara kalian tidak memiliki yang seperti ini. Fa taqwuna alal wisal, sehingga kalian mampu untuk kuat untuk wisal. Kalian tidak punya untuk itu. Berarti apa? Tidak usah seperti itu. Wa ma dumtum raghibina fil wisal, adapun kalau kalian masih terus ingin wisal, padahal ini sudah dilarang sebagaimana dalam dalil-dalil yang lain, ya sudah Rasulullah kasih apa? Kasih kelonggaran, walaupun ini menyelisihi sunnah yang lain, yaitu apa? Barang siapa dia segera puasa, segera berbuka, maka dia akan terus mendapatkan kemenangan dan kebaikan. Tapi kalau masih ingin juga, ya sudah Rasulullah kasih apa? Kasih kelonggaran sedikit. Faman wajada min nafsihi quwwatan alaih, maka barang siapa dia mendapatkan kekuatan untuk wisal, wa raghbatan fi, dan semangat untuk itu, fal yuwasil ila sahar, maka hendaknya dia wisal cuma sampai waktu sahur saja, jangan lanjut lagi. Ketika sahur hendaknya apa? Sahur. Ketika tiba waktunya makan sahur. Li'annahu ta'khirun lil asya'ihi, karena dianggap apa? Sahur ini sebagai pengakhiran atau penundaan dari makan malam. Ya sudah dianggap perpanjangan waktunya adalah sampai sahur. Fayakunu ta'amuhu fi layali siyam wajibatan wahidah, sehingga apa? Makanan dia di malam-malam puasa itu adalah sekali makan saja. Kalau memang dia ingin seperti itu, ya sudah, paling tidak tetap ada makanan walaupun sekali. Taib wa min hikamis siyam at-takhaffuf minat ta'am, karena termasuk hikmah puasa adalah apa? Menyedikitkan makanan. Ya sudah, enggak apa-apa engkau
tidak wisal tapi apa sedikitkan makanan itu. Makannya adalah ketika sahur saja. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.